Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah melihat pria tua itu, Lord Soujian mulai mengerutkan keningnya. Dia segera mengenali siapa lelaki tua itu. Orang tua itu adalah kakek Beiyang Luo, Beiyang Ducuan. Dia adalah tetua agung dari Sekte All Heaven. Tanpa ragu, dia adalah ahli di tingkat yang maha agung. Beiyang Ducuan, ini adalah konflik antara generasi muda. Sebagai orang dari generasi yang lebih tua, jika kamu memutuskan untuk melibatkan diri dalam masalah ini, apakah kamu tidak takut bahwa kamu akan diejek oleh orang lain? Tanya Lord Soujian. Diejek, bocah itu menggunakan cara tercela untuk mengalahkan Nan Gong Yifan dari sekteku. Ketika dia tidak takut diejek, mengapa orang tua ini takut diejek? Beiyang Ducuan mencibir. Melakukan hal tercela, teman muda Chu Feng mengalahkan Nan Gong Yifan dengan jujur dan terus terang. Bahkan kita semua yang hadir menyaksikannya. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa ia menggunakan cara-cara tercela? Kata Tuan Soujian. Kalian semua serigala dari suku yang sama. Bagaimana bisa orang tua ini mempercayai kata-katamu itu? Balas Beiyang Ducuan yang memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Dia bertindak seolah-olah Tuan Soujian berbohong. Kamu, mendengar kata-kata itu, Lord Soujian menjadi terdiam karena marah. Dia tahu betul bahwa Beiyang Ducuan ada di sana hanya untuk menyebabkan masalah bagi Chu Feng, dan mereka bisa mengemukakan segala macam alasan. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menjelaskan sesuatu, maka itu semua akan sia-sia. Karena itulah, kamu tidak perlu khawatir. Karena bagaimanapun juga aku adalah seorang senior, dan aku tidak akan terlalu berlebihan dengan bocah ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Beiyang Ducuan memandang ke arah Chu Feng. Dengan cara yang sangat santai, dia pun berkata, "Bocah, orang tua ini bukan orang yang tidak masuk akal, dan pasti tidak akan meniru kekejian dan ketidakberdayaanmu. Bagaimana jika kamu meminta maaf kepada generasi muda Starfield All Heaven aku, Nan Gong Yifan, dan kemudian melumpuhkan kultivasimu, mungkin, aku akan membatalkan masalah ini," kata Beiyang Ducuan. Mendengar kata-kata itu, ekspresi orang-orang dari Ancestor Martial Starfield semuanya berubah sangat besar. Ketika mereka melihat Chu Feng, kekhawatiran memenuhi mata mereka. Untuk menuntut Chu Feng melumpuhkan kultivasinya, bagaimana mungkin ini tidak disebut mempersulit dan menjadi berlebihan? Ini hanyalah tindakan untuk menghancurkan masa depan Chu Feng, dan itu bahkan lebih kejam daripada membunuhnya. Oh, kamu ingin menyentuh saudaraku Chu Feng? Kamu harus melewati aku dulu. Pada saat itu, Kong Tianhui benar-benar tiba di Dioan Chu Feng dan membuka tangannya untuk melindunginya. Sekte All Heaven benar-benar sombong. Kalian benar-benar menuntut untuk melumpuhkan kultivasi orang lain tanpa alasan. Sangat baik. Karena kamu semua bertekad melumpuhkan kultivasi orang lain, mengapa kamu tidak mencoba melumpuhkan kultivasi aku terlebih dahulu? Mengikuti Kong Tianhui, Kong Qi, Long Ning, Xian Yun dan juga yang lainnya segera berdiri untuk melindungi Chu Feng. Melihat adegan itu, Chu Feng merasa tergerak. Seperti yang mereka katakan, di saat krisis, seseorang akan menyadari kebenaran. Meskipun Chu Feng rukun dengan Kong Qi dan yang lainnya selama beberapa hari terakhir, tapi dia tidak mengantisipasi bahwa mereka akan bersedia untuk membelanya, dan melindunginya selama krisis hidup dan mati ini. Karena kalian semua datang untukku, maka izinkan aku untuk menyelesaikan masalah ini sendiri, kata Chu Feng. Meskipun dia tersentuh, tapi Chu Feng tidak mungkin membiarkan dirinya bersembunyi di balik Kong Qi dan yang lainnya, dan membiarkan mereka menanggung bahayanya. Karena itulah, ia ingin tampil menonjol. Tapi sayangnya, Kong Qi dan yang lainnya benar-benar menghalangi jalannya. Demi mencegah dia melangkah maju, mereka bahkan menggunakan kemampuan mereka untuk meningkatkan kultivasi mereka untuk menghentikannya secara paksa, dan menolak untuk membiarkannya keluar. Mereka tidak hanya mengadakan pertunjukan, tapi sebaliknya, mereka benar-benar berencana untuk melindungi Chu Feng. Hahaha, melihat itu, Beiyang Ducuan tertawa. Kemudian, ekspresinya berubah sedingin es. Sekelompok anak nakal yang berani melawan orang tua ini. Bas-bas. Pada saat berikutnya, kekuatan menindas yang menutupi langit dan bumi tiba-tiba tumbuh lebih kuat.
Itu berubah menjadi angin kencang, dan menyapu semua orang yang menghalangi Chu Feng seperti sekelompok daun jatuh. Dan hanya Chu Feng yang tersisa berdiri di sana. Pada saat itu, generasi muda Ancestor Martial Starfield mengerutkan kening mereka. Meskipun mereka semua dari kekuatan terkenal, tapi mereka berbeda dengan Wuming Yuanzi dari leluhur Martial Starfield dan generasi muda Sekte All Heaven. Wuming Yuanzi, Wuming Xiongmo dan generasi muda Sekte All Heaven, mereka adalah orang-orang yang dilindungi oleh para ahli tingkat Utmost Exalted. Di sisi lain, mereka tidak memiliki ahli yang melindungi mereka. Biasanya, tidak ada yang mau memprovokasi orang dari 3 kota. Dengan demikian, mereka selalu dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, dan telah terbiasa menjadi sombong. Dengan demikian, situasi saat ini membuat mereka sangat tidak senang. Ini adalah pertama kalinya mereka berharap, bahwa kekuatan mereka juga akan menugaskan ahli di tingkat yang maha agung untuk melindungi mereka. Jika mereka dilindungi oleh ahli di tingkat yang maha agung, mereka tidak akan berakhir dalam situasi mereka saat ini. Mereka benar-benar ingin melindungi Chu Feng. Tapi sayangnya, meskipun mereka memiliki hati, tapi mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Di bawah kekuatan Bei Yang Ducuang yang sangat menindas, mereka bahkan tidak bisa bergerak. Seperti pilar, mereka ditekan di udara oleh kekuatan Bei Yang Ducuan yang menindas itu. Seperti itulah, mereka benar-benar tidak berdaya. Jadi, bagaimana mereka bisa melindungi Chu Feng? Bocah, apakah kamu akan melakukannya sendiri, ataukah kamu ingin orang tua ini melakukannya untukmu? Tanya Bei Yang Ducuan sambil memandang ke arah Chu Feng. Sikapnya itu sangat agresif. Dia berbicara kepada Chu Feng seolah-olah dia memberi perintah, dan seolah-olah Chu Feng tidak punya sarana untuk memilih. Kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Tepat pada saat itu, sebuah suara segera terdengar. Ketika suara itu terdengar, ekspresi kerumunan semuanya berubah. Alasan untuk itu adalah, karena suara itu bukan milik mereka. Yang paling penting adalah, setelah suara itu terdengar, 3 semburan kekuatan opresif muncul dari udara yang tipis. Masing-masing dan setiap dari orang-orang yang muncul itu berada pada tingkat yang maha agung. Setelah 3 kekuatan yang menindas itu muncul, kekuatan Bei Yang Ducuan yang luar biasa itu ditekan secara paksa. Siapa? Pada saat itu, bahkan Bei Yang Ducuan yang sebelumnya sangat sombong, ia mengambil beberapa langkah mundur ketika jejak panik muncul di matanya. Apakah kamu masih tidak mengerti siapa yang melindungi tempat ini? Suara itu terdengar lagi. Kemudian, 3 sosok muncul pada saat yang sama dan berdiri di depan Chu Feng. Orang yang berdiri di sebelah kiri adalah seorang wanita. Meskipun dia memiliki tampilan setengah baya, tapi dia tampak sangat cantik. Dia adalah kecantikan yang menggoda. Terutama untuk sosoknya itu benar-benar sempurna. Melihat sosok itu, siapapun akan merasakan detak jantung seseorang semakin cepat. Rok ungu panjang yang dipakainya itu, tampaknya itu dibuat dengan sempurna untuknya. Tidak hanya itu dengan sempurna menggambarkan lekuk tubuhnya, tetapi juga memperlihatkan kakinya yang panjang. Jika Kong Qi, Long Ning dan Xian Yun adalah keindahan yang menghancurkan yang dapat menyebabkan jatuhnya kota atau negara bagian, maka kecantikan wanita itu mampu membawa kekacauan ke seluruh dunia. Selain itu, wanita itu tidak hanya cantik, tetapi auranya juga sangat kuat. Dia memancarkan aura yang maha agung. Adapun orang yang berdiri di sebelah kanan, itu adalah pria parubaya. Pria itu memiliki tubuh yang sangat kuat, dan mengenakan baju besi emas. Dia menyerupai dewa perang, dan tampil sangat mengesankan dan agung. Dia juga ahli tingkat yang maha agung. Adapun orang yang berdiri di tengah, dia terlalu biasa jika dibandingkan dengan 2 orang di sampingnya. Dia adalah pria yang terlihat agak berantakan, bahkan tidak ada roh di matanya. Dia memiliki janggut yang lusuh, dan mengenakan pakaian sederhana. Bahkan dia memakai sandal jerami, dan ada lumpur di kakinya. Dia tampak seperti petani yang baru saja datang dari pertanian. Namun ketika berdiri di sana, tidak ada yang berani menunjukkan penghinaan kepadanya. Wanita itu adalah master kota-kota yang mengerikan, Xian Yuying. Adapun pria dengan baju besi emas, dia adalah master kota-kota kerajaan Divine Tubuh, Kong Sanwu. Adapun orang yang berdiri di tengah, dia adalah master kota naga bela diri, Long Daozi. Tuan kota putri, seru kerumunan.
Melihat ketiga City Masters itu, generasi muda Ancestor Martial Starfield bereaksi seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Segera, mereka berada di belakang tiga City Masters itu. Dengan keluhan di wajah mereka, mereka mulai menyuarakan keluhan mereka tentang apa yang telah dilakukan Beiyang Ducuan terhadap mereka. Beiyang Ducuan, kamu benar-benar telah tumbuh semakin keterlaluan. Kamu benar-benar berani menyentuh orang-orang dari tiga kota kita. Tanya Master Kota Suci Xian Yuyin dengan amarah yang berdenyut di matanya. Dari cara aku melihatnya, kamu tidak ingin membawa generasi yang lebih muda dari Sekte Surgawimu kembali bersamamu kan? Tanya Master lainnya. Dibandingkan dengan Master Kota Suci yang mengerikan, Master Kota Kerajaan Kota Divine memutuskan untuk memperkuat kekuatan penindasannya saat dia berbicara. Pada saat itu, kulit Beiyang Ducuan berubah sangat buruk. Adapun Nangong Yifan dan generasi muda lainnya, rasa sakit hadir di wajah mereka. Salah paham. Ini semua salah paham. Bagaimana mungkin aku bisa menggertak anak muda? Aku hanya mencoba menakuti Chu Feng. Balas Beiyang Ducuan yang sangat agresif sebelumnya, tapi seketika ia memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya sekarang. Oh, salah paham ya. Aku melihat bahwa kamu merasa orang-orang dari Starfield Martial Ancestor kami semua mudah digertakkan, tanya Master Kota Naga Martial Naga. Tidak, tentu saja tidak, aku tidak akan berani berpikir seperti itu. Starfield All Heaven kami selalu memiliki hubungan yang bersahabat dengan Ancestor Martial Starfield kamu. Bagaimana mungkin kita berpikir seperti itu? Jelas Beiyang Ducuan. Aku tidak akan mempersulitmu. Minta maaf kepada Tuan Muda Chu Feng, dan aku akan menganggap masalah ini selesai, kata Master Kota Bela Diri Kota Naga Leluhur. Teman muda Chu Feng, sebelumnya pria tua ini benar-benar tidak berencana melakukan apapun kepadamu. Itu hanya lelucon. Tolong jangan tersinggung, jangan tersinggung. Tanpa ragu-ragu, Beiyang Ducuan segera meminta maaf kepada Chu Feng. Itu bukannya Beiyang Ducuan pengecut. Itu hanya karena tatapan City Master Naga Bela Diri itu sangat sengit. Bertemu dengan tatapan itu, bahkan dia merasa sangat ketakutan. Sudah cukup, karena kamu datang ke sini, kamu adalah seorang tamu. Hari ini, kami akan menganggapnya seolah-olah kamu benar-benar bercanda. Namun kamu benar-benar tidak boleh membuat lelucon semacam ini lagi. Kalau tidak, tiga kota kita harus berkunjung ke Sekte All Heaven kamu, kata Master Kota Bela Diri Kota Naga Leluhur. City Master Long pasti bercanda, kata Beiyang Ducuan sambil tersenyum canggung. Sudah cukup dengan kata-kata yang berlebihan. Berbeda dari City Master Naga Bela Diri Leluhur, City Master Kerajaan Tubuh jauh lebih langsung, dan benar-benar mengutuk Beiyang Ducuan. Ekspresi Beiyang Ducuan berubah sangat buruk. Tidak peduli apa, dia adalah tetua agung dari Sekte All Heaven. Namun, dia sebenarnya dihina seperti itu di hadapan generasi mudanya sendiri. Dan juga sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya dalam situasi seperti itu. Tidak peduli apa, dia tidak berani meletus dalam kemarahan. Tidak hanya itu saja, tetapi dia juga harus sangat menghormati tiga City Masters. Setelah dengan sopan mengucapkan selamat tinggal, Beiyang Ducuan berbalik dan bersiap untuk pergi. Tunggu, namun ketika Beiyang Ducuan sedang bersiap untuk pergi dengan generasi muda Sekte All Heaven, Tuan Kota-Kota Naga Bela Diri Leluhur tiba-tiba berbicara. Mendengar itu, Beiyang Ducuan bergetar. Ketika dia berbalik, orang banyak bisa melihat bahwa dia benar-benar berkeringat dingin karena ketakutan. City Master Long, apakah ada hal lain yang kamu butuhkan? Suara Beiyang Ducuan gemetar ketakutan. Kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi di Ancestor Martial Starfield baru-baru ini. Namun, terlepas dari apa yang mungkin terjadi, itu tetap menjadi urusan internal leluhur Martial Starfield kita. Aku berharap bahwa Sekte All Heaven tidak akan melibatkan diri dalam hal ini. Kalau tidak, kita dari tiga kota pasti tidak akan menonton dari sela-sela. Master Kota Leluhur Kota Naga Bela Diri memiliki tatapan yang sangat dingin saat dia mengucapkan kata-kata itu. Beiyang Ducuan ini sangat ketakutan, sehingga dia mulai sedikit gemetar. Segera, dia pun buru-buru menjawab. Tentu saja, balas Ducuan. Baiklah, kamu bisa pergi. City Master Kota Naga Bela Diri Leluhur berkata sambil melambaikan tangannya. Tidak berani ragu, Beiyang Ducuan buru-buru berbalik dan pergi dengan generasi muda Sekte Semua Surga.
Ketika bahkan Bei Yang Ducuan ketakutan dengan adegan sebelumnya, maka generasi muda Sekte All Heaven secara alami akan lebih ketakutan. Dengan demikian, mereka benar-benar diam sambil pergi. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan apapun, dan suasananya terasa sangat canggung. Hanya setelah mereka merasa bahwa mereka telah melakukan perjalanan cukup jauh, sehingga Nan Gong Yifan akhirnya tidak dapat menahan diri dan bertanya. Tuan Tetua Agung, mereka hanyalah pemimpin kota dari 3 kota, aku pernah mendengar bahwa mereka hanya peringkat 1 Maha Agung seperti kamu. Karena memiliki kultivasi yang sama, mengapa kamu begitu takut terhadap mereka? Perilakumu itu terlalu memalukan bagi Sekte All Heaven kami, kata Yifan. Nan Gong Yifan, awasi kata-katamu. Bukankah itu karena kekalahanmu terhadap Chu Feng yang akhirnya membuatku malu? Apakah aku tidak berakhir dalam situasi canggung itu karena aku berusaha membelamu? Bei Yang Ducuan bertanya dengan marah. Meskipun suaranya tidak keras dan bergema, tapi itu sangat menusuk telinga. Bukan hanya itu saja, tetapi ekspresi wajahnya juga sangat menakutkan. Matanya merah darah, dan itu membuatnya tampak garang. Dia seperti ingin memakan seseorang. Bei Yang Ducuan sudah dipenuhi amarah setelah ditekan oleh master dari 3 kota. Ditambah Nan Gong Yifan yang mengajukan pertanyaan mengkritik seperti itu, ia secara alami akan melepaskan semua amarahnya yang tertekan kepada Nan Gong Yifan. Nan Gong Yifan itu sangat tiran. Dia tidak pernah memperhatikan sesama generasi muda dari Sekte All Heaven-nya. Namun, dia tidak berani bertindak terlalu kasar terhadap orang di depannya. Tidak peduli apapun, Bei Yang Ducuan adalah tetua agung dari Sekte Surgawi mereka. Melihat bahwa Bei Yang Ducuan sangat marah, Nan Gong Yifan tidak berani mengatakan apapun. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.